Ketegangan administratif antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mencuat ke permukaan awal tahun ini setelah sengketa atas 4 pulau kecil di kawasan timur Laut Selat Malaka kembali menjadi sorotan. Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Tokong Mas, yang sebelumnya luput dari perhatian publik, mendadak menjadi wilayah rebutan dua kabupaten yang berbatasan, Aceh Tamiang dan Langkat. Kedua daerah tersebut saling mengklaim keabsahan administratif dan historis atas kepemilikan pulau-pulau tersebut, memicu silang pendapat tajam di tingkat pemerintahan lokal dan komunitas masyarakat pesisir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersandar pada data peta zaman kolonial Belanda dan dokumen agraria tahun 1950-an yang menyebutkan keempat pulau sebagai bagian dari wilayah adat mereka. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Langkat menyodorkan bukti pengelolaan administratif modern, termasuk pengiriman logistik pemilu dan pelayanan publik yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Klaim yang saling bertubrukan ini membuat jalur komunikasi antara kedua daerah membeku, bahkan sempat memicu aksi protes warga di wilayah perbatasan. Suasana makin panas ketika aparat dari kedua daerah melakukan patroli paralel ke kawasan pulau-pulau sengketa. Bendera daerah dikibarkan berdampingan, dan spanduk bertuliskan, "Wilayah ini milik kami," terpasang di dermaga kecil Pulau Mangkir Besar. Aktivitas nelayan menjadi terganggu, dan ketakutan mulai merayap di tengah warga yang khawatir konflik administratif akan berubah menjadi konflik horizontal. Media sosial pun ikut memperkeruh suasana dengan beredarnya narasi sepihak yang mengklaim adanya pendudukan wilayah oleh pihak lawan. Di tengah potensi gejolak yang mengancam harmoni sosial dua provinsi bertetangga ini, desakan agar pemerintah pusat turun tangan semakin menguat. Tokoh adat, aktivis, dan akademisi menyerukan pentingnya penyelesaian berbasis data hukum dan sejarah, bukan semangat kedaerahan semata. Sengketa 4 pulau ini bukan sekadar persoalan batas wilayah, melainkan ujian nyata terhadap keteguhan Indonesia menjaga integritas teritorialnya tanpa harus mengorbankan semangat persaudaraan antar daerah. Memasuki pekan kedua setelah sengketa 4 pulau mencuat, suasana di lapangan makin panas. Petugas Satpol PP dari Aceh Tamiang dan Langkat sama-sama membangun pos pantau sederhana di masing-masing sisi Pulau Lipan dan Tokong Mas. Di beberapa titik, aparat dua daerah sempat berpapasan, dan meskipun tidak terjadi bentrokan fisik, ketegangan terasa kental. Bahkan, nelayan yang biasa mencari ikan di perairan sekitar mulai takut melaut karena khawatir dijadikan saksi silang klaim kepemilikan. "Kami cuma ingin tenang bekerja, bukan jadi korban tarik-menarik politik wilayah," keluh Jamaluddin, nelayan asal Seruai, Aceh Tamiang. Isu ini mulai bergulir liar di ruang publik. Beberapa tokoh ormas lokal dari kedua provinsi menggelar deklarasi terbuka, menyuarakan klaim masing-masing sambil menuntut pemerintah pusat segera mengambil sikap. Sayangnya, seruan yang semula bernada damai lambat laun berubah menjadi provokatif. Media sosial dibanjiri unggahan bendera provinsi di pulau-pulau kecil itu, disertai narasi heroik yang kadang tak berdasar. Kondisi tersebut membuat masyarakat khawatir akan muncul gesekan horizontal yang lebih luas jika tidak segera diredam. Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sejauh itu masih bersikukuh pada argumentasi administratif masing-masing. Gubernur Aceh menyatakan pihaknya punya bukti otentik berdasarkan dokumen agraria dan pengelolaan adat sebelum era otonomi daerah. Sebaliknya, Gubernur Sumatera Utara menegaskan bahwa pelayanan publik dan logistik pemilu yang selama ini berjalan di pulau-pulau tersebut membuktikan wilayah itu masuk Langkat secara de facto. Ketika perdebatan kian rumit dan emosional, suara publik mulai memanggil satu nama, Presiden Republik Indonesia. Desakan dari masyarakat sipil, LSM, akademisi, hingga media nasional mulai mengerucut pada satu harapan, penyelesaian cepat dan adil dari pemerintah pusat. Banyak pihak menilai bahwa hanya kepemimpinan nasional yang mampu mengurai simpul konflik yang nyaris membelah dua provinsi ini. Dalam situasi yang nyaris meledak, semua mata pun tertuju ke Istana Merdeka, tempat keputusan besar untuk republik ini akan diambil. Dan publik pun bertanya-tanya, akankah Presiden Prabowo turun tangan? Ketika konflik administratif mulai meruncing dan potensi gesekan antar daerah kian nyata, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat. Pada tanggal 14 Mei tahun 2025, ia mengundang para pemimpin daerah yang bersengketa ke Istana Merdeka. Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Aceh Tamiang, dan Bupati Langkat duduk dalam satu meja bundar, bersama sejumlah menteri terkait. Dalam suasana tertutup namun penuh ketegasan,
Presiden menyampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh digoyang oleh kepentingan lokal yang bersifat parsial. Prabowo, dengan gayanya yang lugas namun diplomatis, menekankan pentingnya penyelesaian berbasis hukum, data historis, dan semangat kebangsaan. Wilayah itu milik rakyat Indonesia. Jangan sampai perebutan ini menjadi api yang memecah kita sebagai bangsa, ujar Presiden dalam pernyataannya kepada pers usai pertemuan. Ia juga menyampaikan bahwa perbedaan klaim administratif harus diletakkan dalam koridor hukum tata negara, bukan sentimen politik atau sejarah sepihak. Sebagai langkah konkret, Presiden membentuk tim verifikasi nasional sengketa wilayah yang terdiri dari para ahli geospasial, sejarah, agraria, dan hukum pemerintahan daerah. Tim independen ini diberi mandat untuk mengkaji seluruh dokumen administratif sejak zaman kolonial hingga otonomi daerah modern, termasuk memverifikasi peta topografi dan batas wilayah terkini. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa semua pihak harus siap menerima hasil dengan jiwa besar demi menjaga keutuhan nasional dan mencegah konflik berkepanjangan. Langkah cepat Presiden Prabowo disambut positif oleh masyarakat dan berbagai elemen sipil. Di media sosial, tagar-tagar Presiden untuk Pulau Damai sempat menjadi tren, menandakan harapan besar rakyat terhadap hadirnya solusi damai dan objektif. Suara-suara provokatif mulai meredup, digantikan dengan narasi kebangsaan dan penantian atas hasil verifikasi resmi. Indonesia kembali menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional yang kuat mampu meredam riak-riak perpecahan yang muncul dari bawah. Usai perintah Presiden Prabowo dibacakan secara resmi, tim verifikasi nasional langsung bergerak ke lapangan dengan kecepatan tinggi. Mereka menyisir arsip negara, menelusuri dokumen peta kolonial, batas adat, serta pengelolaan administratif selama lebih dari seabad. Di antara dokumen yang dibuka ulang adalah peta topografi militer Belanda tahun 1937, risalah pembentukan kabupaten pada era Orde Baru, hingga rekaman digital geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Tim bahkan menelusuri logistik pemilu, distribusi bantuan, dan catatan pelayanan kesehatan sebagai indikator de facto wilayah selama ini. Hasilnya, ditemukan fakta menarik, 2 pulau, yakni Mangkir Besar dan Lipan, selama ini masuk dalam cakupan pelayanan dan pemetaan dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, baik dalam konteks pemilu, infrastruktur, maupun logistik. Sebaliknya, Mangkir Kecil dan Tokong Mas lebih dekat secara administratif dan historis dengan Aceh Tamiang, tercantum dalam peta pemerintah Hindia Belanda yang diterbitkan tahun 1928. Penelitian ini diperkuat dengan wawancara etnografis terhadap nelayan, tokoh adat, dan kepala dusun tertua di kedua daerah. Tim verifikasi juga menggunakan teknologi geospasial terbaru, termasuk pemetaan drone dan citra satelit resolusi tinggi untuk menentukan batas laut dan zona ekonomi eksklusif lokal. Kajian tersebut kemudian dibalut dengan prinsip tata ruang nasional yang berkeadilan. Dalam rapat pleno yang digelar di Jakarta, hasil kajian disampaikan kepada Presiden. Untuk menjaga transparansi, seluruh temuan dirangkum dalam dokumen publik dan diserahkan juga ke Mahkamah Agung serta Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar legal formal. Langkah ilmiah dan profesional dari tim ini mendapat pujian dari berbagai pihak. Akademisi dari Universitas Syakuala hingga Universitas Sumatera Utara menyebutnya sebagai preseden emas dalam penyelesaian sengketa teritorial antar daerah. Tak hanya berhasil membongkar fakta dengan objektif, proses ini juga membuktikan bahwa Indonesia mampu menyelesaikan konflik lokal dengan pendekatan ilmu pengetahuan, bukan retorika emosional. Kini publik menanti, bagaimana para pemimpin daerah merespons hasil ini. Akankah ego sektoral luluh di hadapan data? Tanggal 10 Juni tahun 2025 menjadi momentum bersejarah ketika Presiden Prabowo memimpin langsung deklarasi persaudaraan wilayah di Kota Sabang, Aceh. Di hadapan para pemimpin provinsi dan kabupaten yang bersengketa, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat dari kedua belah pihak, dokumen hasil verifikasi nasional secara resmi dibacakan. Keputusan final, Pulau Mangkir Besar dan Lipan secara administratif masuk ke wilayah Sumatera Utara, sementara Pulau Mangkir Kecil dan Tokong Mas ditetapkan sebagai bagian dari Aceh. Suasana haru menyelimuti acara saat para gubernur dan bupati berdiri berdampingan, saling berjabat tangan dan menandatangani dokumen kesepakatan. Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwa deklarasi ini bukan hanya penyelesaian teknis, tetapi simbol persatuan sejati. Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Ini soal bagaimana kita memilih Indonesia sebagai pemenang utamanya,
ucapnya lantang, disambut tepuk tangan dari hadirin. Ia juga mengapresiasi jiwa besar para pemimpin daerah yang mau menanggalkan ego sektoral demi merawat keutuhan tanah air. Deklarasi tersebut tak hanya mengakhiri sengketa puluhan tahun, tetapi juga menjadi titik balik hubungan Aceh dan Sumatera Utara menuju kolaborasi regional yang lebih erat. Deklarasi ini dirancang tidak sekadar menjadi seremoni. Presiden sekaligus meresmikan pembentukan Forum Kerjasama Pesisir Timur Sumatera (FKPETS), sebuah inisiatif lintas provinsi untuk mengelola kawasan pulau secara terpadu, mulai dari perikanan, wisata bahari, hingga konservasi lingkungan. Dana pembangunan infrastruktur juga langsung dikucurkan, termasuk pembangunan dermaga bersama dan pusat data maritim yang akan dikelola oleh kedua provinsi secara kolektif. Pemerintah pusat menjanjikan transparansi dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh perencanaan. Respon dari masyarakat luas luar biasa positif. Media sosial dipenuhi ucapan syukur dan harapan baru. Seorang tokoh pemuda Aceh menulis, "Kami bangga, karena akhirnya kami memilih duduk bersama, bukan saling menunjuk." Di sisi lain, seorang ulama dari Sumatera Utara menegaskan bahwa kedamaian ini adalah anugerah dari kepemimpinan yang mendengar, bukan hanya memerintah. Indonesia, sekali lagi, menunjukkan bahwa sebesar apapun perbedaan, bisa diselesaikan jika semua pihak sepakat, merah putih di atas segalanya. Setelah deklarasi damai ditandatangani di Sabang, gelombang dukungan terus mengalir dari seluruh penjuru negeri. Langkah Presiden Prabowo dalam menyelesaikan konflik wilayah ini dinilai sebagai contoh kepemimpinan nasional yang kuat namun penuh empati. Di banyak kampus, forum diskusi terbuka digelar untuk membedah bagaimana pendekatan berbasis data, sejarah, dan musyawarah terbukti mampu meredam potensi perpecahan. Bahkan, beberapa tokoh dari daerah lain yang memiliki konflik tapal batas mulai mendesak pemerintah pusat untuk meniru model penyelesaian Aceh Sumatera Utara. Dalam berbagai wawancara media, Presiden menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini bukan semata urusan peta dan pulau, tetapi soal membangun kembali kepercayaan antar daerah. Kita ini satu nusa, satu bangsa. Tak seharusnya kita membiarkan garis batas memisahkan semangat kita sebagai saudara sebangsa, ujarnya dalam tayangan khusus di TVRI. Ucapan itu kemudian dipotong menjadi kutipan pendek yang viral di media sosial, menjadi simbol baru bagi harapan akan Indonesia yang utuh dan damai. Tak hanya di tingkat pemerintah, getaran positif juga terasa di lapisan masyarakat akar rumput. Komunitas nelayan dari Langkat dan Aceh Tamiang yang sebelumnya saling curiga, kini mulai menjajaki kerjasama dalam pengelolaan tangkapan ikan, pembentukan koperasi lintas kabupaten, serta pelatihan bersama dalam bidang konservasi laut. Bahkan, di Pulau Lipan, warga dari kedua belah pihak menggelar acara makan bersama bertajuk Kenduri Laut Nusantara, sebuah upacara budaya yang menandai babak baru hubungan sosial yang lebih harmonis. Dari riak-riak konflik yang dulu mengancam persaudaraan, kini muncul gelombang optimisme bahwa Indonesia mampu menyelesaikan masalah tanpa harus terjebak dalam rivalitas lokal. Kisah sengketa 4 pulau ini tak lagi sekadar catatan geografis, tetapi telah menjelma menjadi narasi kebangsaan yang menginspirasi. Dan di tengah laut yang dulu jadi batas, kini terbentang jembatan tak kasat mata, jembatan kepercayaan, kerjasama, dan rasa memiliki terhadap negeri ini, bersama. Keberhasilan penyelesaian sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara tak hanya tercatat sebagai capaian politik, melainkan menjadi warisan strategis bagi masa depan Indonesia. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, menetapkan kawasan sekitar Pulau Mangkir Besar hingga Tokong Mas sebagai zona kolaborasi maritim antar provinsi (ZKMAP) pertama di Indonesia. Zona ini akan menjadi model pengelolaan wilayah perbatasan yang mengedepankan kerjasama, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dengan dukungan anggaran khusus, kawasan ini akan dibangun menjadi pusat ekonomi biru berbasis nelayan lokal dan ekowisata bahari. Presiden Prabowo juga meresmikan Balai Pelatihan Maritim Nusantara di Pulau Mangkir Kecil, yang akan menjadi tempat pendidikan dan pemberdayaan generasi muda pesisir dari kedua provinsi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa dari sebuah konflik, bangsa ini bisa lahirkan peluang. Dulu pulau-pulau ini diperebutkan. Hari ini, mereka jadi milik bersama. Esok, mereka akan jadi kebanggaan nasional, ucapnya. Peristiwa ini juga menjadi landasan lahirnya instruksi Presiden tentang penyelesaian damai konflik batas wilayah antar daerah berbasis integrasi data dan pendekatan partisipatif. Masyarakat lokal menyambut perubahan itu dengan penuh antusiasme.
Anak-anak yang dulu melihat aparat berjaga kini melihat guru dan pelatih datang membawa buku dan perahu fiber untuk praktik. Nelayan yang dulu saling curiga kini berbagi titik tangkap dan pasar. Bahkan tokoh adat dari Langkat dan Aceh Tamiang sepakat menggelar festival laut bersaudara setiap tahun, memperingati momen damai ini sebagai pengingat bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk berkonflik, melainkan kesempatan untuk saling menguatkan. Sengketa yang pernah mengancam hubungan dua provinsi kini menjadi teladan nasional. Dari garis batas yang semula memisahkan, kini Indonesia belajar membangun batas yang menyatukan. Dan dari 4 pulau kecil yang nyaris memicu perpecahan, kini lahir 4 simbol baru: perdamaian, persatuan, kolaborasi, dan harapan. Sebuah kisah yang dimulai dari konflik, dan diakhiri dengan pelukan Nusantara. Sekian, terima kasih.